Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah. La tafnayani abadan wala tabidani. Mereka berdua tidak akan sirna dan tidak akan hancur selama-lamanya. Artinya surga dan neraka itu abadi. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, wa mimma yakunu fi yaumil qiyamah, di antara peristiwa yang terjadi di hari kiamat adalah al-jannatu, adanya surga, darul muttaqina. Nama lain dari surga adalah darul muttaqin, negerinya orang-orang yang bertakwa. Wan naru, dan di akhirat juga nanti ada neraka. Darul mujrimina, nama lain dari neraka adalah darul mujrimin, negerinya orang-orang yang berbuat kedurhakaan. Qala Allah Ta'ala fil jannati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang jannah. U'iddat lil muttaqin, jannah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran 133. Wa qala fin nari, dan Allah Ta'ala berfirman tentang neraka. U'iddat lil kafirin, neraka disiapkan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 24. Fahuma darani baqiyatani, dan surga serta neraka keduanya abadi. Wahuma al-mustaqirru wan nihayatu, dan keduanya adalah tempat tinggal bagi para hamba kelak dan akhir dari kehidupan para hamba kelak. Artinya kehidupan para hamba akan berakhir di surga atau di neraka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innallaha ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan para makhluk. Wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah ciptakan makhluk sebagai penghuni untuk surga dan neraka tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka nanti setiap hamba, baik jin atau manusia, akan menempati surga atau neraka. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada manzilah bainal manzilatain. Tidak ada tempat di antara surga atau neraka, tidak ada. Tidak ada yang ketiga. Semuanya akan berpulang imma kepada surga atau imma kepada neraka. Na'udzubillah. Wal jannatu wan naru makhluqatanil ana. Kemudian Ahlussunnah meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang, sudah ada. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, u'iddat lil muttaqin. Surga telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman tentang neraka, u'iddat lil kafirin. Neraka telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa u'iddat fi'lu madin. Kata-kata u'iddat dalam dua ayat di atas ini adalah fi'il madhi. Yang mana fi'il madhi menunjukkan perbuatan yang telah lalu. Berarti surga dan neraka sudah disiapkan, sudah berlalu diciptakannya, sudah ada sekarang. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana indahu ashabuhu fasami'u wajbatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sisi para sahabatnya. Kemudian mereka mendengar wajbah, yakni syai'an saqata. Wajbah maksudnya adalah suara sesuatu yang terjatuh, suara kencang dari sesuatu yang jatuh. Wa qala atadruna ma hadza, maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya,
apakah kalian tahu suara apa ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu. Qala hadza hajarun rumiya bihi fi jahannama mundu sab'ina kharifan. Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam lubang neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Wal ana wasala ila qa'riha. Dan sekarang baru sampai pada dasarnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa dalamnya neraka jahanam dan juga menunjukkan neraka jahanam sudah ada. Padahal ala anna nara qad khuliqat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya neraka sudah diciptakan. Wa qala alaihi salatu wassalamu fil harri wal baradi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang cuaca panas dan cuaca dingin yang terjadi di dunia. Kata Nabi, innahuma nafsani li jahannama. Cuaca panas dan cuaca dingin itu adalah hembusan dari neraka jahanam. Jadi udara panas yang kita rasakan ini sebetulnya hembusan yang keluar dari neraka jahanam. Dan musim dingin yang kita rasakan, udara dingin yang kita rasakan di dunia ini itu juga hembusan dari neraka jahanam. Kata Nabi, nafasun fi syita'i wa huwa ashaddu ma tajiduna minal baradi. Karena neraka jahanam itu punya dua hembusan. Yang pertama hembusan musim dingin. Dan itulah musim dingin yang paling dingin yang pernah kalian dapati. Jadi di neraka jahanam ada musim dingin. Yang mana musim dingin di neraka jahanam ini udara dinginnya sampai keluar, sampai ke dunia, itulah yang kita rasakan di dunia itu. Rasa dingin. Jadi hanya baru hembusannya saja. Belum musim dinginnya. Maka bagaimana lagi musim dinginnya yang ada di neraka jahanam? Jadi neraka tidak hanya panas, tapi juga menyiksa dengan dingin. Na'udzubillah minan nar. Wa nafasun fil sayfi wa huwa ashaddu ma tajiduna min syiddatil harri. Dan neraka jahanam punya nafas di musim panas. Dan itulah musim panas yang paling panas yang kalian dapati. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya di neraka ada dingin dan ada panas. Neraka menyiksa dengan panas dan juga menyiksa dengan dingin. Naudzubillah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya neraka sudah ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Kalau kalian merasakan panas yang sangat terik di siang hari, maka tunggulah sampai dingin untuk melakukan salat zuhur. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panas yang sangat terik, yang sangat pedih, itu adalah hembusan neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengandung anjuran bagi para imam masjid untuk menunda sedikit pelaksanaan sholat zuhur ketika panas sangat terik. Dan ini adalah keputusan imam. Imam masjid yang memutuskan. Artinya, azan tepat pada waktunya. Setelah itu, jeda antara azan dan iqamah diperlama. Setengah jam, 45 menit atau 1 jam, menunggu udara agak sedikit dingin. Baru iqamah, baru ditegakkan sholat. Dan ini keputusan imam. Artinya kalau imam memutuskan untuk tetap mempercepat sholat, tetap sholat di awal, tidak menunggu dingin, ya tetap ikut keputusan imam. Tidak boleh bolos dari sholat berjamaah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya neraka sudah ada, sudah diciptakan. Dan hadis-hadis yang disebutkan di sini memberikan kita faidah bahwasanya ketika kita merasakan panas yang sangat panas di dunia ini, atau merasakan dingin yang sangat dingin di dunia ini, seharusnya kita langsung ingat akhirat. Langsung bertaubat dari dosa-dosa kita. Langsung beristighfar. Karena seharusnya panas dan dingin ini mengingatkan kita akan siksa neraka. Bahwasanya panas, yang sangat panas, yang kita rasakan di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan panasnya neraka. Naudzubillah. Kalau tidak ingin masuk neraka, bertaubat. Dingin yang kita rasakan di dunia ini, sedingin apapun, masih belum ada apa-apanya dibandingkan dinginnya neraka. Maka kalau tidak ingin disiksa dengan dinginnya neraka, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kadzalika al-mayyitu fi qabrihi yuftahu lahu babun ila jannati. Demikian juga dalam hadis yang sahih, mayit yang ada di dalam kubur akan dibukakan bagi dia pintu surga. Jadi ada pintu di alam kubur yang di baliknya ada surga. Ketika dibuka pintunya, maka si mayit ini merasakan sejuknya udara surga, merasakan wanginya surga, dapat melihat indahnya surga, walaupun belum bisa masuk. Wal kafiru babun ilan nari. Adapun orang kafir juga akan dibukakan pintu, namun pintu neraka. Sehingga si mayit ini di alam kuburnya, ketika dibuka pintu neraka bagi dia, dia merasakan panasnya udara neraka, merasakan bau busuknya neraka, merasakan ngerinya pemandangan neraka, walaupun dia belum masuk neraka. Na'udzubillah. Hadza yadullu ala wujudil jannati wan nari. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Wa ankara hadza ahlud dhalali. Sedangkan orang-orang sesat mengingkari fakta ini, mengingkari bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Wa yaquluna tukhlaqani yaumal qiyamati. Dan mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka baru akan diciptakan nanti di hari kiamat. Ini akidah yang tidak benar. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa anna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi wa khalaqa lahuma ahlan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan para makhluk. Dan Allah ciptakan bagi surga dan neraka penghuninya masing-masing. Kata Syekh Shalih Fauzan, Allahu qaddara lil jannati ahlan wa kadzalika lin nari ahlan. Allah menetapkan ada makhluk-makhluk, ada manusia dan jin yang akan menjadi penghuni surga. Demikian juga Allah menetapkan ada para hamba dari kalangan manusia atau jin yang akan menjadi penghuni neraka. Fa'ala hasabi amalihim yujazuna. Maka mereka akan dibalas sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Man syaa'a minhum ilal jannati fadlan minhu." Orang-orang yang Allah kehendaki untuk menjadi penghuni surga, maka itu bentuk fadl, bentuk karunia yang Allah berikan kepada mereka. Fadl artinya Allah memberi melebihi dari apa yang seharusnya. Seharusnya mereka nggak dapat surga, tapi Allah kasih lebih, sehingga Allah kasih surga. "Waman syaa'a minhum ilan nari adalan minhu." Adapun orang-orang yang Allah tetapkan untuk masuk neraka, maka itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka masuk neraka karena memang layak untuk masuk neraka. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Al-jannatu la tunalu bil amali." Surga tidak didapatkan dengan sekadar amalan kita. Karena amalan kita sedikit. Amalan kita yang sedikit ini, yang ikhlas, lebih sedikit lagi. Kemudian amalan kita yang ikhlas, yang sesuai sunnah, lebih sedikit lagi. Maka kalau masuk surga itu hanya mengandalkan amalan kita, nggak akan mungkin kita bisa menggapainya. Karena nggak ada apa-apanya. Surga terlalu berharga, terlalu indah, terlalu mulia untuk ditukar dengan amalan kita yang begitu sedikit. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak perlu beramal? Jawabannya tetap beramal. Karena innama huwa sababun. Amalan kebaikan adalah sebab untuk masuk surga. Jadi andaikan untuk masuk surga, kita membutuhkan skor 100. Sedangkan amalan yang kita amalkan di dunia ini, paling-paling skornya hanya 15 gitu ya. Kecil sekali. Masih jauh untuk mendapatkan surga. Belum layak. Maka Allah kasih fadl. Allah lengkapi yang 85. Sehingga jadi 100. Bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, walaupun dia hanya dapat skor 15, Allah lengkapi 85. Inilah fadl. Allah tidak hanya anggap yang 15, tapi Allah kasih lebih. Bahkan lebih banyak. Sehingga genap 100 dan dapat surga. Dan 15 ini harus ada. Karena dia sebab untuk mendapatkan yang 85 ini. Kalau tidak ada yang 15, kalau skornya 0, sudah hancur. Nggak bisa mendapatkan fadl. Nggak bisa mendapatkan surga. Maka amalan yang 15 ini nggak bisa untuk menggapai surga.
Tapi dia sebab. Dengan adanya amalan ini, seseorang bisa masuk surga. Dengan sebab amalan ini, seseorang bisa masuk surga. Karena Allah kasih fadl. Famahma amila ibnu adama minal a'malis salihati wa in kathurat fa innaha la tuqabilu al-jannata. Sebesar apapun dan sebanyak apapun amalan seorang manusia, dia beramal soleh, maka tidak akan bisa impas untuk ditukar dengan surga. Karena amalan kita sedikit. Amalan kita banyak cacatnya. Amalan kita banyak kurangnya. Nggak mungkin untuk bisa ditukar dengan surga yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu nikmat, yang begitu berharga. Innama tunalu bifadlillahi azza wa jalla. Namun surga didapatkan dengan karunia dari Allah. Allah yang sempurnakan amalan kita. Allah yang kasih tambah pahala. Sehingga kita bisa mendapatkan surga. Wal amalu salihu sababun. Sedangkan amal soleh yang kita lakukan itu sebab. Jadi tetap kita harus lakukan. Harus tetap kita amalkan. Karena dia sebab untuk mendapatkan fadl itu. Sehingga Allah berikan surga. Allah Ta'ala katakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab amalan yang kalian amalkan. Surat An-Nahl ayat 32. Kata-kata bima, ba di sini, ba sababiyah. Sehingga kalau kita tafsirkan, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan yang kalian lakukan. Ai bisa babi ma kuntum ta'malun. Dengan sebab amalan yang kalian lakukan. Maka amalan hanya sebab, bukan harga yang impas untuk mendapatkan surga. Wadukhulun nari bisababil kufri. Sedangkan orang kekal di neraka karena sebab kekufuran. Adlan minallahi. Dan ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut masuk neraka karena dia sendiri melakukan sebab-sebab untuk masuk neraka. Karena dia sendiri melakukan amal-amalan yang bisa menyebabkan masuk neraka. Artinya karena salah dia sendiri. Sehingga Allah masukkan dia ke neraka, ini adil. Adkhalahu an-nara la bidzulmin. Innama adkhalahu bisababi amalihi. Allah masukkan dia ke neraka bukan karena kezaliman. Allah enggak mungkin zalim. Namun Allah masukkan dia ke neraka karena sebab amalan kekufuran yang dia lakukan. Ini bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.